Kali ini kita akan mempelajari tentang meiosis. Selamat menonton, enjoy! I don't wanna wait. Apa itu meiosis? Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Meiosis terjadi pada sel gamet atau sel reproduksi. Meiosis ini juga disebut sebagai pembelahan reduksi karena terjadi pengurangan jumlah kromosom pada sel anak yang dihasilkan. Jika pada awal sel induk mempunyai jumlah kromosom 2N atau diploid, maka nanti akan menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom N atau haploid. Tujuan dari meiosis yang pertama yaitu menghasilkan sel gamet atau sel reproduksi. Yang kedua, untuk mengurangi setengah jumlah kromosom. Yang ketiga, untuk meningkatkan variabilitas genetik pada sel gamet yang dihasilkan. Nah, meiosis ini terjadi pada pembentukan sel sperma dan sel telur pada hewan dan manusia. Pembentukan spora pada tanaman berspora dan pembentukan mikrospora dan megaspora pada tumbuhan berbiji. Meiosis ini terjadi dalam dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Jadi, tahap selanjutnya adalah tahapan profase 1. Di tahap profase 1 ini terdapat 5 tahapan. Tahapan yang pertamanya adalah tahap leptoten. Di tahap leptoten ini, kromatin mulai menebal sehingga membentuk kromosom. Nah, tahap kedua adalah tahap zigoten. Di tahap zigoten ini, kromosom yang sudah terbentuk tadi sudah saling berdekatan. Nah, yang sudah saling berdekatan ini bisa kita sebut dengan sinapsis. Tahap ketiga adalah tahap pakiten. Di tahap pakiten ini, kromosom yang sudah saling berdekatan tersebut mulai mengganda atau berduplikasi. Nah, yang sudah berduplikasi ini bisa kita sebut dengan tetrat. Nah, tahap selanjutnya, tahap yang keempat adalah diploten. Tahap diploten ini adalah tahap di mana kromosom yang sudah saling mengganda tersebut mulai crossing over atau bisa kita sebut dengan penempelan lengan pada kromosom. Nah, yang ini bisa kita sebut dengan kiasma. Tahap selanjutnya yang kelima adalah tahap diakinesis. Di tahap diakinesis ini, membran inti mulai melebur dan sentriol mulai bergerak ke kutub berlawanan sehingga membentuk benang spindel. Ya. Di metafase 1, pasangan kromosom homolog bakal bergerak sejajar dengan posisi sentromer mengarah ke kutub anafase 1. Di tahap ini, setiap pasangan kromosom homolog dipisahin. Mereka bakal menuju kutub-kutub yang berlawanan, dipadu sama sentriol. Jadi, sekarang pasangan kromosom homolognya udah berpisah. Di tahap ini terjadilah sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Bakal kebentuk dua anak sel dengan masing-masing 23 kromosom dengan 46 kromatin. Masing-masing sel jadi punya setengah set kromosom aja, setengah dari jumlah kromosom induk. Selesai di tahap meiosis 1, dua sel anak ini masuk ke meiosis 2 buat pembelahan sel berikutnya. Nah, setelah sel mengalami pembelahan meiosis pertama, selanjutnya sel akan mengalami fase interkinesis. Fase interkinesis itu adalah fase di antara meiosis pertama dan meiosis kedua. Nah, fase ini sama dengan fase interfase, cuman bedanya kalau interfase itu dia DNA bereplikasi, sedangkan interfase itu tidak bereplikasi. Nah, Jadi kawan-kawan, setelah kalian mempelajari tentang pembelahan mitosis dan juga pembelahan meiosis, mari kita lanjut ke perbedaan di antara keduanya. Perbedaan di antara keduanya ada yang pertama yaitu jumlah pembelahannya. Di mitosis, pembelahannya hanya satu kali saja. Namun pada meiosis, pembelahan tersebut terjadi dua kali.
Dan sel anakan yang dihasilkannya itu juga berbeda. Di mitosis akan dihasilkan 2 sel anakan, namun di meiosis akan dihasilkan 4 sel anakan. Selain itu juga sifatnya juga berbeda. Di mitosis, sel anakan yang dihasilkannya itu akan identik dengan indukannya. Namun pada meiosis itu berkebalikannya, yaitu tidak sama dengan indukannya karena terjadi percampuran gen. Adapun sifat dari kromosom selnya juga berbeda. Di mitosis, sifat dari kromosomnya tersebut adalah diploid atau 2N. Tapi di meiosis itu haploid atau N saja.